Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Kristus Raja. Artinya bahwa dengan minggu ini mau menegaskan kepada kita bahwa benar Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang datang dari surga dan dia datang untuk menyelamatkan dunia ini. Dan saudara yang terkasih, kita juga ada dalam minggu terakhir bulan lingkungan hidup. Walaupun minggu depan itu masih ada tanggal 30, tapi minggu depan itu kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Saudara-saudara, oleh karena itu, melalui dua momen ini, merayakan Minggu Kristus Raja dan mengakhiri bulan lingkungan Gemit, maka kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus ini bukan hanyalah Raja atas gereja, tetapi Tuhan Yesus juga adalah Raja atas seluruh ciptaan. Dia adalah Raja atas ladang kita, Raja atas sawah kita, Raja atas rumah kita, pekerjaan kita, Raja atas masa depan anak-anak kita. Dan saudara, itulah pesan yang Petrus ingin jemaatnya pahami. Jemaat di zaman Rasul Petrus, mereka sedang goyah. Karena apa saudara? Karena ada ajaran yang membuat mereka itu ragu tentang Tuhan Yesus. Ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukanlah yang dijanjikan, dia bukan Mesias. Nah saudara yang terkasih, jemaat zaman Petrus merasa ragu, apakah benar Yesus ini sungguh Raja? Dan kemudian saudara, ada tekanan hidup yang berat, sampai-sampai sebagian jemaat ingin menyerah. Karena ada yang bilang bahwa kalau bosan percaya Tuhan Yesus, tapi kenapa bosan hidup menderita terus? Kenapa bosan hidup susah? Dia kan, kalau dikatakan bahwa dia adalah Raja, kalau dia Raja berarti dia punya rakyat, dia punya umat itu harus makmur. Tetapi kenapa umat ini menderita? Saudara-saudara yang terkasih, dengan penuh berbagai tekanan yang berat, sebagian orang, sebagian jemaat mau mundur, mereka mau menyerah. Nah saudara yang terkasih, berhadapan dengan situasi demikian, maka Petrus memberikan sebuah pesan. Dan pesan ini bukan pesan yang memberikan teori saja, tetapi dia memberikan sebuah kesaksian hidup. Petrus bilang, kami ini saksi, kokom yang menjadi saksi bahwa Yesus itu sudah diberikan kemuliaan. Kami yang melihat sendiri bahwa melihat dan juga mendengar suara Allah yang mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi. Artinya saudara-saudara yang terkasih, Petrus mau bilang bahwa Yesus itu bukan dongeng, tetapi dia sungguh adalah Raja. Dan hari ini Rasul Petrus melalui bacaan kita mau mengajak kita semua untuk melihat hal yang sama, yaitu saudara yang pertama, bahwa dunia kita hari ini berubah cepat. Walaupun dunia kita berubah cepat, tetapi kebutuhan akan terang itu tetap sama. Dari zaman dulu sampai dengan sekarang, kita tetap membutuhkan terang yang sama. Sekalipun dunia berubah begitu cepat. Hari ini kita berada di tengah ruang yang unik, saudara. Kita ini berada pada posisi setengah kota, setengah desa. Ada yang hidup dari sawah, ada yang hidup dari kebun, ada yang hidup dari ternak, ada yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, ada yang bekerja di kantor, di sekolah, ada yang berdagang di pasar. Ada yang hidup di antara dua dunia,
yaitu tradisi lama dan tantangan baru. Nah saudara, ketika kita hidup dalam perubahan-perubahan ini, maka kita mudah sekali dibingungkan oleh banyak suara. Ini mau dengar suara yang mana? Mau dengar suara media sosial kok? Atau mau mendengar suara teori-teori yang tidak jelas? Ataukah kita mau mendengar suara ajaran yang terdengarnya rohani, tetapi itu sebenarnya tidak setia dengan Alkitab? Ataukah kita mau mendengar suara-suara ketakutan dari pengalaman-pengalaman hidup kita? Maka saudara, seorang skeptis atau orang yang kurang percaya, orang yang penuh dengan keraguan-keraguan, mungkin dia akan bilang, kalau Yesus itu raja, kenapa hidup ini susah terus? Kenapa alam ini rusak? Kenapa kejahatan ini semakin banyak? Kekasih Tuhan, pertanyaan seperti ini wajar. Tetapi Rasul Petrus mau mengingatkan kepada kita bahwa kesulitan bukan tanda bahwa Kristus kehilangan kuasa. Jangan karena kesulitan, penderitaan hidup, maka Bapak bilang Tuhan Yesus sampai punya kuasa. Yesus tidak akan pernah kehilangan kuasa hanya karena penderitaan yang menekan kita. Saudara, kesulitan adalah tanda bahwa kita butuh kembali pada firman. Kesulitan, penderitaan yang kita alami sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus kembali kepada terang. Kembali kepada terang. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, itu yang pertama dari apa yang Petrus mau sampaikan, bahwa walaupun dunia berubah, waktu masih di zaman dia sampai di zaman kita hari ini abad 21, dunia berubah, tetapi hal yang sama, kita tetap membutuhkan cahaya terang yang sama, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus menegaskan, dia mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sebuah penegasan bahwa dialah Sang Raja yang Maha Mulia. Yang kedua, Bapak Mama, Petrus juga mau bilang bahwa firman itu seperti lampu. Firman itu seperti lampu yang cukup menerangi langkah hari ini. Dan dalam bacaan kita, Rasul Petrus memakai gambaran yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Petrus pakai metafora pelita. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu betul fungsi lampu kecil. Kita tahu betul fungsi dari pelita. Ketika PLN padam di malam hari, kita tidak butuh cahaya lampu sorot. Kita tidak butuh cahaya lampu studio. Tetapi yang kita butuh adalah pelita. Pelita dia kecil, sekalipun kecil, tetapi cukup untuk dapat membuat kita bisa melihat jalan dan menghindari jatuh. Nah, Bapak, Mama, saudara, begitu pula juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak selalu memberikan jawaban lengkap tentang semua masalah hidup kita. Tetapi saudara, firman Tuhan memberikan terang yang cukup untuk hari ini. Jadi saudara, setiap hari firman Tuhan yang kalau kita baca, kita dengar dimanapun kita berada, di kampung rumah, di mana-mana tempat, di tempat-tempat ibadah. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, itu menjadi firman yang akan menjadi terang bagi kita hari ini. Jadi saudara, alangkah tersesatnya kita atau menjadi gelap hidup kita kalau dalam satu hari
tidak ada firman untuk kita. Karena firman ini selalu untuk berdoa. Tadi majelis pendamping berdoa bilang, kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan ini menjadi terang bagi jalan kami, pelita bagi jalan kami. Nah saudara, kalau misalnya dalam satu hari saja potong sore baca firman, maka potong jalan itu gelap. Jadi bapak-bapak, saudara yang terkasih, firman Tuhan memberikan terang yang cukup untuk hari ini, untuk bagaimana kita mengambil keputusan yang benar. Firman Tuhan memberikan terang yang cukup bagi kita untuk bagaimana kita membedakan ajaran yang sehat atau ajaran yang menyesatkan. Firman Tuhan cukup bagi kita hari ini untuk dapat menerangi kita dalam mendidik anak-anak kita dengan takut akan Tuhan. Firman Tuhan cukup bagi kita untuk kita dapat menjalani hidup dengan jujur dalam tekanan-tekanan pekerjaan kita masing-masing. Dan firman Tuhan juga cukup menjaga alam di sekitar kita, air, tanah, kebun, mata air, dan seterusnya. Jadi saudara, firman Tuhan begitu penting bagi kita. Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus, tetapi kita bisa berjalan selangkah, setapak demi setapak dengan terang dari Tuhan. Maka Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan itu penting. Ada orang bertanya dengan begini, nanti kalau pergi ibadah syukuran tuh ada khotbah kok? Ada orang silih khotbah, orang silih firman Tuhan, atau orang bilang sudah undangan jam 6 atau jam 7 saja, supaya habis ibadah, supaya habis firman. Tetapi kita lupa saudara, ketika firman Tuhan itu dinyatakan, itu menjadi bagian kita untuk dapat menerangi langkah-langkah kita. Jadi Bapak Mama saudara yang terkasih, jangan pakai waktu pemberitaan itu, pemberitaan ketika pemberitaan disampaikan, jangan pakai waktu itu untuk kita tarik diri. Tapi ada juga yang sembunyi-sembunyi di belakang, karena kau sudah tahu di rumahnya Koster ada juga yang ditarik rokok di sana. Itu juga itu bukan jemaat, termasuk majelis. Ini kita ngomong terus dari mimbar kecil. Ingat, area gereja adalah area bebas rokok, tapi kita juga yang pengumuman atau yang buat. Saudara, ketika pemberitaan itu dinyatakan, jangan kita pakai waktu itu untuk santai sejenak, lalu untuk melalui untuk HP. Di sini soal ada. Ketika pemberitaan itu disampaikan, jangan pakai waktu pemberitaan itu untuk mengantuk. Karena Tuhan suka kasih kesempatan bagi kita tidur sepanjang malam. Di gereja bukan tempat untuk tidur. Tempat tidur ada di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan penting bagi kita. Makanya Petrus bilang, kembali kepada terang, supaya hidupmu tidak tersesat. Yang ketiga Bapak Mama, karena Kristus adalah Raja, maka kita tidak boleh tinggal diam dalam urusan lingkungan. Bulan lingkungan Gemit ini mengingatkan kepada kita bahwa kerajaan Kristus bukan hanya ibadah liturgis, tetapi kerajaan Kristus itu sesuai dengan ibadah. Selesai ibadah, ada suatu kesaksian nyata bagaimana diri kita mengelola sampah kita masing-masing, yaitu yang sederhana saja, buang sampah pada tempatnya. Jangan potong, ada berkendaraan, juga potong hantam saja itu sampah di jalan-jalan. Simpan walaupun sampah dalam tas, dalam botol sapu, nanti baru sampai di rumah baru buang. Tapi herannya kalau ada yang model begitu, lalu orang tegur, dong bakal letak pasang botol. Jadi saudara,
Ibadah kita bukan hanya bersifat liturgis, tetapi ibadah kita juga bagaimana untuk menjaga lingkungan tempat di mana kita berpijak ini. Bagaimana kita merawat alam dengan satu kakak tanam satu pohon di halaman rumah masing-masing, ataukah di kebun kita masing-masing, ataukah di taman kita yang masih kosong. Bulan lingkungan hidup juga memanggil kita untuk rawat mata air dan rawat tanah kita, karena tanah ini juga perlu dirawat, bukan hanya menjadi objek untuk peras, untuk kita memeras dari tanah. Kalau kita merawat tanah, maka tanah pun juga akan memberikan hasil yang baik bagi kita. Amin. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu Kristus Raja mengingatkan kita kalau Yesus itu adalah Raja atas bumi, maka cara kita memperlakukan bumi itu adalah bagian dari ibadah kita. Minggu depan kita bersama dengan anak-anak Pak akan ada dalam ibadah memperingati ulang tahun Hari Anak Gemih dan menutupi bulan lingkungan hidup. Maka dibagi kelompok untuk guru-guru PAR yang akan mempersiapkan lubang-lubang dan mereka akan menanam. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, bagaimana dengan beton? Kita juga harus menanam untuk supaya jaga kota punya lingkungan hidup. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, maka firman Tuhan hari ini memberikan pesan bagi kita. Petrus bilang, peganglah teguh Yesus sebagai Raja yang sejati. Saudara, kebenaran bukan apa yang viral hari ini. Kebenaran juga bukan apa yang kita sukai, tetapi kebenaran itu adalah apa yang Allah firmankan, dan dia punya bukti nyata itu ada dalam hidup Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara yang terkasih, Rasul Petrus mengajak kita untuk mari kita menguji semua ajaran, termasuk yang populer hari ini. Ingat saudara-saudara yang terkasih, iman itu tidak dikuatkan oleh perasaan, tetapi iman saudara dan saya dikuatkan oleh firman yang diuji sepanjang zaman. Itu pesan bagi kita, dia punya aplikasinya. Yang pertama, yang kedua, saudara bersiaplah untuk menyambut Raja dengan hidup yang beres. Kita akan memasuki Minggu Advent. Minggu-minggu Advent akan kita ada dan kita rayakan bersama-sama. Maka saudara bersiaplah menyambut Raja dengan hidup yang beres. Dan pertanyaannya bukan kapan Yesus itu datang. Saudara, pertanyaan itu tidak penting bagi kita. Soalnya penting. Maka jangan kau tanya kapan Yesus datang. Soalnya kau datang cukup. Maka ini sama juga dengan jemaat pada zaman Petrus. Mereka bertanya kapan Yesus datang. Para nabi dari perjanjian lama sudah memperdengarkan itu bahwa Yesus akan datang. Tetapi sampai dengan zamannya Petrus, Yesus juga belum datang. Mereka merasa bahwa Yesus belum datang. Maka di zaman kita abad 21 ini pun juga, kalau masih ada orang Kristen yang bertanya, itu salah. Karena sesungguhnya kita beriman bahwa dia adalah Raja yang pasti akan datang. Tapi saya tahu dia datang itu kapan. Tugas saudara dan saya, bagaimana kita hidup sebagai rakyat kerajaannya hari ini. Jadi itu pertanyaan tidak penting. Yang penting adalah bagaimana saudara dan saya hidup sebagai umat kerajaan Allah hari ini. Yaitu bagaimana relasi kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana keputusan-keputusan kecil yang kita ambil. Dan saudara, bagaimana dalam cara kita memperlakukan orang lain, bahkan dalam cara kita memperlakukan lingkungan. Apakah itu sudah mencerminkan karakter sang Raja? Yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini juga mengandung pesan. Petrus bilang,
jaga iman supaya kita tidak terseret dengan ajaran-ajaran yang melemahkan. Di mana saudara ada banyak ajaran-ajaran modern yang dapat melemahkan kita. Dan itu kelihatannya rohani, tetapi tidak sesuai dengan firman. Ada orang yang bilang atau menyamakan Tuhan Yesus itu sebagai tokoh biasa saja. Jadi saudara percaya kepada dia, saudara cuma tokoh biasa saja. Ada juga yang menjanjikan berkat, tapi tanpa pertobatan. Ada juga yang mengajarkan jalan pintas tanpa salib. Tapi saudara, kau juga harus ingat, jangan pernah mau pakai jalan pintas. Memang orang selalu silih tentang salib, karena salib itu selalu menggambarkan tentang penderitaan. Tapi sebenarnya itu untuk jalan, soalnya bisa tetap menghindar. Lalu sekolah minggu saja, Su bilang begitu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih? Yang lebar api, jiwa mau mati. Tapi yang sempit, jiwa mau hidup. Atau mau cari yang mana? Yang lebar, jiwa mau mati karena api besar. Jadi saudara, dalam hidup ini tidak bisa kita menghindari salib. Tidak bisa kita pakai jalan pintas. Harus melalui jalan salib. Saudara yang terkasih, kita ini gampang kena arus karena akses internet hari ini. Tapi yang anehnya, kau gampang kena arus ini. Namun kau selalu mau memberikan waktu untuk belajar lebih mendalam. Tidak pernah memberi waktu untuk relasi dengan Tuhan, itu inti. Kita merasa bahwa hidup ada fine-fine saja, hidup ada baik-baik saja. Kita tidak mau memberikan waktu yang khusus untuk belajar bersama dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan lebih inti. Padahal kita tahu bahwa kita rentan, kita ini tidak kuat. Siapa yang kuat di sini? Pendeta pun juga tidak kuat. Banyak persoalan-persoalan sebagai hamba Tuhan yang pada akhirnya merosot semua moral itu. Lalu kau mau pindahkan dari mana lagi? Kalau tidak ada teladan hari ini, maka kita harus kuat berrelasi dengan Tuhan. Tapi kau mau hidup santai-santai saja. Mau ibadah atau ibadah sudah paling yang penting kita ada bernafas. Soal di gereja sholat apa kalau sudah mati? Justru di gereja rajin-rajin mati cepat. Kau tahu ya soal di gereja kalau hidup baik-baik. Soal di gereja juga tahu sukses. Soal ibadah juga tahu sukses. Lulus CPNS, lulus P3K. Lalu orang yang rajin-rajin bertanya, ada apa sebenarnya ini? Saya yang rajin bisa begini-begini saja. Mama, saudara yang terkasih. Tetapi sekali lagi Petrus bilang kembali pada firman, kembali pada terang. Jangan sampai kau tahu kelihatan rohani tetapi di mata Tuhan itu belum. Jadi Tuhan mau asal terus. Itu bukan bagi jemaat, tapi bagi pribadi saya yang bicara juga. Kau semua sedang diuji. Jadi bapak mama saudara yang terkasih, mari kau mau terus belajar dan berrelasi dengan Tuhan lebih inti. Belajar lebih mendalam. Karena itu kembali kepada firman. Bersama-sama kita pelajari, kita doakan dan uji setiap pelajaran. Bagi setiap kita yang rentan, bagi setiap kita yang menarik diri, kita sebagai hamba, sebagai pelayan patut untuk kau mendampingi. Jangan kau bilang manusia sebuah gereja pakai setia. Tetapi coba kau dekati
bersama-sama untuk mendekati dan rangkul mereka supaya mereka juga merasa memiliki persekutuan ini. Yang terakhir, Bapak Mama, nyatakanlah kemuliaan Raja dengan merawat bumi. Pemazmur bilang, langit ini menceritakan kemuliaan Allah. Maka saudara, hari ini kita bertanya pada diri sendiri, apakah hidup kita ini ikut menceritakan kemuliaan itu? Kalau langit saja menceritakan tentang kemuliaan Allah, semua yang ada di sekitar kita ini sedang menceritakan tentang kebesarannya Allah. Burung yang berkicau sedang menceritakan tentang kebesaran Allah. Pertanyaannya adalah, saudara dan saya ini, apakah seluruh hidup kita sudah menceritakan kemuliaan itu? Apakah pilihan hidup kita mencerminkan hormat kepada Sang Raja Pencipta? Maka saudara, bulan lingkungan sudah akan berakhir, tetapi itu akan tetap menjadi ruang panggilan bagi kita untuk kita memperbaiki, menata ulang cara hidup kita, menghidupi panggilan sebagai penjaga bumi Tuhan. Bukan siapa-siapa yang jaga, kita yang jaga. Bumi ini Tuhan tempatkan kita untuk jaga, bumi milik Tuhan. Saudara yang terkasih, Yesus bukan hanyalah Raja di hari Minggu, tetapi Tuhan Yesus juga adalah Raja di hari Senin sampai Sabtu. Begitu ya. Jadi Raja, dia merencanakan untuk hidup seluruhnya dari hari Minggu sampai kembali hari Minggu lagi. Jadi dia bukan Raja hanya hari Minggu saja. Sehingga marilah kita berkarya dalam takut akan Tuhan. Jangan kita lihat di gereja dan kita jujur. Di gereja yang buat baik, nanti keluar ke sana sesuatu baik kan. Ingat bahwa Yesus ada di mana-mana. Dia Raja di kota, dia Raja di desa, dia Raja di ladangmu, dia juga Raja di sawahmu, dia juga Raja di dalam rumahmu. Sehingga biarlah firman menjadi pelita bagi langkah-langkah kecil kita setiap hari. Petrus dia pakai metafora, kau menanti Tuhan Yesus ini ibarat seperti menanti fajar yang akan terang, fajar yang akan terbit. Dia pakai metafora fajar ini mau menunjukkan kepada Yesus Kristus bahwa hari ini dalam langkah-langkah kecil dengan terang yang Tuhan Yesus berikan, kita menanti Tuhan Yesus datang kembali dan menyatakan kemuliaan-Nya. Sudah Yesus, amin. Tuhan Yesus berkati firman. Amin.